Lagi nyari laptop 10 sampai 15 jutaan di tahun 2026? Sabar. Narik nafas yang dalam dulu karena di era new normal sekarang harga emang bikin pusing, tapi bukan berarti lu harus pasrah beli barang ampas. Gua udah saring dari sekian laptop yang ada di market dan ini dia rekomendasi yang paling masuk akal buat dibeli sekarang. Jangan skip videonya atau lu bakal nyesel beli laptop yang salah dan kurang tepat. Hai, balik lagi di PEM Channel, bareng gue Yusril. Di video kali ini gue mau ngasih panduan belanja laptop di rentang harga 10 sampai 15 jutaan rupiah buat kalangan gamers maupun yang biasa aja. Tapi sebelum kita bahas unitnya satu-satu, gue mau kita sepakat dulu akan satu hal. Welcome to the new normal di industri teknologi. Kalau lu masih banding-bandingin spek yang didapat sekarang sama harga laptop 2 sampai 3 tahun lalu, jujur aja lu bakal sakit hati, bro. Kita semua bakal sakit hati, bro. Karena industri laptop teknologi global lagi babak belur karena banyak krisis pasokan gas helium global yang sukses bikin biaya produksi storage kayak SSD itu melonjak sampai CPU juga melonjak. Ditambah lagi kartel pabrikan memori yang kompak nahan produksi di tengah gempuran industri AI yang masif bikin harga RAM DDR5 meroket drastis. Ya, situasinya mirip-mirip lah sama kebijakan di negara kita tercinta ini. Harga barang di pasar global udah naik gitu kan dari sananya. Pas masuk sini PPN-nya dinaikin juga. Udah gitu gaji kita juga masih mau dipotong pula buat pajak-pajak tambahan yang padahal hasilnya entah masuk ke kantong siapa. Ajaib kan? Makanya daripada nungguin harga elektronik turun yang rasanya sulit sangat gitu kan, mending kita adaptasi dan makin pintar pilih barang. Yang pertama di angka 10,7 jutaan kecil ada MacBook Neo. Ya, lu nggak salah dengar, MacBook Neo ini masih diagung-agungkan sama banyak orang termasuk gua kalau misalkan lu nyari laptop di harga 10 jutaan. Apple akhirnya ngelepas varian Neo ini buat meraba pasar yang lebih luas ya dengan modal chip Apple A18 Pro. Ini basis arsitektur yang sama kayak yang dipakai sama iPhone flagship, tapi dikasih ruang thermal dan clock speed yang lebih longgar buat jalanin macOS lengkap dengan fitur Apple Intelligence ya. Kelebihannya efisiensinya gila banget. Dari hasil pengujian real beberapa reviewer yang kita kenal, baterai lithium 36,5 watt hour yang ini awetnya kebangetan, padahal kecil gitu kan kapasitasnya, cuma sekitar segituan. Buat kerja harian tuh bisa sampai 15 sampai 20 jam. Gokil sekali ya. Layar 13 inchinya juga juara di kelas harganya, udah 500 nits dan 100% sRGB. Buat mahasiswa atau content creator pemula yang butuh akurasi warna dan mobilitas tinggi, ini enak banget. Kekurangannya ini ya dasar Apple gitu ya, mereka masih menganut sekte pelit RAM. Di harga segini cuma dapat RAM 8GB dengan storage base 256GB. Di tahun 2026 RAM 8GB itu pas-pasan banget ya, meskipun ini ekosistem Apple ya yang berbeda gitu kan. Portnya juga minimalis, cuma ada 2 USB-C dan sialnya lagi yang satu masih USB 2 doang. Laptop ini jelas bukan buat gamers, jangan ngimpi main game AAA di sini. Tapi kenapa laptop ini wajib masuk list? Karena buat para profesional, penulis, jurnalis atau video editor ringan yang butuh laptop ringan yang bisa diandelin, yang langsung nyala pas dibuka, layar cakep tanpa pusing nyari colokan seharian, MacBook Neo ini adalah opsi paling rasional di harga 10 jutaan. Naik dikit ke angka 11,2 jutaan, kita ketemu sama laptop yang konsepnya agak unik buat era sekarang ya, Asus ExpertBook PM1403 CDA. Di saat laptop tipis lain mulai hobi menyolder RAM, Asus justru ngasih kebebasan penuh di sini. Kelebihan utama laptopnya adalah dapur pacunya yang pakai AMD Ryzen 5 150 dengan eGPU Radeon 660M. Tapi jualan utamanya adalah upgradability dan durability. Di dalam bodi ringkas 1,4 kg ini, Asus masih baik hati ngasih 2 slot RAM SODIMM DDR5 yang masih bisa di-upgrade sampai 64GB plus 2 slot SSD Gen 4. Secara durabilitas ini juga udah standar militer dengan spill resistant keyboard. Garansinya pun gak main-main, langsung 3 tahun garansi internasional Asus. Tentu laptop ini juga punya kekurangan. Pertama, komprominya ada di sektor multimedia ya. Layar 14 inchnya cuma punya spek 45% NTSC. Warna-warna tuh bakal kelihatan agak pudar ya kalau misalkan kalian matanya tuh mata yang sangat jeli. ExpertBook ini adalah mesin tempur buat para programmer, anak teknik ataupun admin database atau akuntan. Lu nggak butuh layar yang super gonjreng buat ngoding atau input Excel, tapi lu butuh laptop yang bisa di-upgrade RAM-nya segede gaban dan laptop yang tangguh disiksa tiap hari tanpa
takut rusak. Disitulah nilai investasi laptop ini. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling ramai peminat, yakni laptop gaming. Laptop gaming murah, entry level yang dulu 10 jutaan sekarang minimumnya 12 sampai 13 jutaan. Di sini ada dua kontestan raksasa yang karakternya bertolak belakang. Pertama ada Lenovo Legion 15 yang harganya itu sekitar 12,8 jutaan rupiah ya. Speknya itu dia pakai Ryzen 7 7735HS yang dikawinin sama RTX 3050 6GB bro. Ini RTX 3050 yang versi refresh ya. Kelebihan utamanya gue suka karena Lenovo nanam chip khusus AI LA1 yang bisa alokasiin daya CPU dan GPU secara pinter pas lagi gaming. Dan layarnya udah 100% sRGB dengan refresh rate 144Hz. Jadi itu layarnya lebih jernih dan responsif. Dan lagi GPU-nya ini yang 6GB alias yang versi refresh 3050-nya. Dia tuh cuma punya baterai 57,5 Wh. Jadi dengan spek kayak gini di laptop gaming Windows baterainya bakal kerasa kesedot cepat banget, apalagi kalau dipakai di mode performa tanpa dicolok ke listrik. Ini adalah laptop paling seimbang ya buat mahasiswa yang siangnya butuh laptop buat belajar atau ngedit video tugas dengan warna yang akurat, tapi malamnya pengen kompetitif main Valorant ataupun Dota 2 bareng temen di tongkrongan. Kedua ada Asus TUF Gaming A15 FA506NCG. Harganya itu di sekitar 13.050.000-an. Prosesornya pakai AMD Ryzen 7 7445HS. Ingat ya, ini 7445HS yang punya performa multicore stabil banget. Kelebihan utamanya sasis TUF ini terkenal badak dan sistem pendinginnya juara buat sustain workload. Lu siksa laptop ini main game berjam-jam, suhunya relatif aman. Keyboardnya juga udah ada RGB meskipun satu zona doang, jadi akan menyenangkan untuk beberapa orang yang suka warna-warni gitu kan. Laptop ini juga punya kekurangan dan lu harus mengkompromikan dua hal ketika beli laptop ini. Laptop ini VRAM-nya, si eGPU-nya itu cuma 4GB alias versi yang lama. Dimana di tahun 2026 ini udah mengap-mengap ya buat ngelot tekstur game AAA modern dengan VRAM yang segitu. Jadi settingan gamenya perlu disesuaikan lagi. Kedua, layarnya cuma 62,5% sRGB dan 45% NTSC. Jadi agak pucat dibanding LOQ tadi secara pewarnaan display gitu kan. Dan menurut gua TUF A15 ini bukan buat lu yang nyari keindahan visual, tapi kalau lu adalah tipe hardcore gamers yang main game e-sport, CS2, Valorant, Apex Legends yang butuh laptop dengan ketahanan fisik yang oke, terus nggak gampang panas, ini bisa diajak ronda semalaman sih untuk main game gitu kan. Nah setelah dari 13 jutaan kita lompat ke 15 jutaan. Kenapa 14 jutaan nggak ada? Karena menurut gua itu market yang sangat-sangat nanggung ya. Ada beberapa laptop yang harganya yang secara spek itu mirip sama laptop 13-12 juta padahal speknya mirip. Ada juga beberapa laptop yang mepet ke harga 15 jutaan padahal secara spek mirip tapi TDP-nya sama powernya sama beberapa fitur lain itu dipangkas. Jadi menurut gua mending yang 15 jutaan sekalian kayak gitu kan. Dan kalau lu udah punya budget yang mepet ke 15 juta, selamat, lu udah bisa masuk ke laptop gaming yang pakai GPU RTX 40 series. Anjir, kudu 15 jutaan ya. Dulu tuh padahal bisa 13 jutaan, sekarang 15 jutaan bro yang RTX 40 series. Mantap sekali ya 2026 ini. Tapi di 2026 ini hati-hati, jangan asal lihat angka 4050 terus langsung lu sikat. Dengerin dulu analisa yang kita sampaikan. Pertama ada laptop MSI Titan 15B13VE. Ini harga sekitar 15,1 jutaan ya. Dia tuh madukan Intel Core i5 13420H secara spek sama RTX 4050 yang powernya agak kecil, 45 watt doang, makanya dia dipakein single fan ya. Kelebihan utamanya sesuai namanya, keunggulannya mutlak ada di portabilitas. Dia nggak terlalu gede tapi nggak terlalu tipis juga. Terus kedua, desainnya nih low profile banget, nggak terlalu rame ya, dan lebih kelihatan old school sih untuk beberapa orang yang sudah berumur ya. Ini laptop desainnya mirip sama laptop yang lahir di tahun 2018, 17, jadi kurang lebih 8-9 tahun lalu. Ini masih mirip. Dan kekurangan laptop ini apa? Satu, hukum fisika itu mutlak ya, harus tahu kan. Karena bodi yang nggak terlalu tebal, terus dia dikasihin satu fan doang, makanya MSI terpaksa ngebatasin daya GPU-nya cuma di 45 watt doang. Jadi raw performance GPU-nya nggak akan seganas laptop gaming lain yang pakai RTX 4050. Layarnya juga masih sebatas IPS level standar yang belum 100% sRGB. Dan laptop ini menurut gua cocoknya tuh buat mungkin creator gitu kan, arsitektur muda, atau
mahasiswa yang mobilitasnya tinggi tapi butuh bantuan akselerasi AI dari Nvidia ataupun dari GPU-nya buat ngerender ataupun buat sekedar casual gaming di sela-sela kesibukan kerja. Kedua, ada Acer Nitro Lite 16 series ya. Ini sekitar 15 jutaan, tapi masih 15 jutaan kecil kalau nggak salah ya. Nah, sebagai penutup, ini tuh salah satu challenger terkuat di kelasnya ya, si Acer Nitro Lite 16 ini. Prosesornya sama-sama pakai i5 13420H dengan GPU RTX 4050 6GB. Tapi eksekusi fiturnya ini lebih bagus. Kelebihannya pertama, Acer ngasih laptop ini dengan layar 16 inch dengan aspek rasio 16:10 kekinian dan punya 100% sRGB serta refresh rate-nya bukan cuma 144 Hz doang, tapi udah 180 Hz, bro. Jadi itu udah mantap. RAM bawaannya juga udah langsung 16GB DDR5 dual channel nempel di laptopnya, nggak perlu upgrade lagi. Plus udah ada Thunderbolt 4. Ini spek yang biasanya absen di laptop yang kelasnya tuh entry level sampai menengah. Kekurangannya, demi ngasih komponen internal yang bagus gitu kan, Acer harus potong budget di eksternal. Material sasis polikarbonatnya tuh kerasa rada plastik banget di beberapa sisi, dan ada sedikit flex kalau lu tekan kencang. Tapi nggak di semua sisi ya, di beberapa sisi kayak di covernya tuh, kalau lu tekan agak kencang dia bakal kerasa ngeflex tuh. Itu harus lu tahu tuh sebelum beli tuh. Speakernya juga kedengeran cempreng untuk kelas harganya. Kalau goal lu adalah mencari raw performance dan kepuasan visual maksimal saat main game atau editing dan future proofing jangka panjang lewat Thunderbolt 4, Acer Nitro Lite 16 ini adalah opsi sweet spot yang cukup menarik di angka 15 jutaan untuk saat ini di 2026 bulan Juni ya. Lu tinggal modalin handphone gaming eksternal aja ya buat nutupin minus speakernya gitu, ataupun headset lah gitu ya. Dan kesimpulannya emang balik lagi ke kebutuhan dasar ya masing-masing orang dari kita gitu kan. Lu butuh laptop awet baterai buat produktivitas non game, MacBook Neo mungkin bisa jadi pilihan yang oke. Butuh laptop yang serasa tank baja buat ngoding jangka panjang, Expertbook bisa jadi barang yang menarik. Pengen seimbang kerja dan main game, Log 15. Mau disiksa game e-sport tanpa henti, TUF A15. Suka tipis tapi dapat RTX 40, mungkin Acer Nitro juga bisa jadi pilihan kayak gitu. Dan pertanyaannya, mungkin ada yang nanya, tapi gue nggak tahu sih ada yang nanya nggak. Kenapa bang nggak masukin laptop lain kayak Infinix GTBook ataupun Colorful gitu kan? Jawabannya satu sih, sekarang tuh harganya tuh mereka bedanya tipis-tipis ya sama laptop yang garansinya tuh lebih panjang, lebih menarik secara after sales gitu kan. Dan ketika gua ditaruhin pilihan semacam itu, ya gua akan lebih milih barang yang after salesnya lebih oke, garansinya juga mantap gitu kan. Ditambah lagi service centernya ada di mana-mana gitu kan. Dan Infinix GTBook dulu kan menarik banget ya karena harganya juga ya di bawah rata-rata gitu kan. Tapi pas gua cek di Shopee tuh, lu cek juga deh ya, itu udah jarang bro yang jual barunya, dan itu tuh yang jual tuh bukan official store gitu kan. Kalau misalnya bukan official store, itu jujur gua kalau beli di situ agak ragu ya. Dan gua di sini tentu cuma bertugas untuk ujiin data objektif berdasarkan hasil pengujian dan data yang kita punya ya, PM Channel punya. Sisanya duit dan keputusan mutlak ada di tangan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian masih gue tertariknya sama Infinix gitu kan, ya udah silahkan gitu kan. Ataupun gue tertariknya sama laptop yang di luar ini, ya udah silahkan, nggak apa-apa kok. Kita nggak memaksa untuk kalian harus beli yang ini, enggak. Ini lebih kayak konten laptop pilihan by PM Channel gitu kan. Sisanya ada di tangan kalian karena duit kalian gitu kan. Dan dari list tadi, kira-kira mana yang menurut kalian paling worth it, atau malah menurut kalian ada yang nggak kemasukin atau kemahalan juga? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang lain sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus spamchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi user bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.